Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda yang punya kajian. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu nih di kajian Cinta ini. Nah, hari ini kita bakal bahas yang kondisinya kondisi kita banget, yaitu tentang pandemi COVID-19. Seperti yang teman-teman tahu, kalau pandemi COVID-19 ini sudah terjadi selama hampir 1 tahun, bahkan sebenarnya udah lebih dari 1 tahun. Diharapkan teman-teman juga tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita bakal bahas gimana sih kita sebagai milenial untuk menghadapi COVID-19 ini, pandemi ini. Kita bahas bareng Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di minggu ini, di kajian ini tentang tadi Ustadz. Kita di ini tuh mau nanya, dan sebenarnya juga ini relate banget sama kehidupan teman-teman yang lagi ada di pandemi COVID-19. Kan sekarang semuanya diubah Ustadz. Kita jarang nggak boleh main keluar, jadi bosen. Ke masjid juga jadi was-was. Terus kajian juga jadinya pada online gitu. Dimana kan jadi ngantuk ya Ustadz. Kalau kajian seperti teman-teman juga ini pada ngantuk nih, kayaknya awal aja udah ngantuk. Nah, itu tuh gimana kita sebagai anak muda nih, ya pemuda-pemuda lah, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau menurut Ustadz dan pandangannya dalam Islam itu seperti gimana ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya lah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita pun terus berdoa sama Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Iya Ustadz, benar. Jadi serba was-was dan takut gitu. Ya. Nah, jadi ya kalau dalam kacamata ya, dalam sudut pandang Islam itu bahwa setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini semua dengan izin Allah. Makanya pernah Nabi berkumpul dengan para sahabat, kemudian jadi Nabi tertunduk ya, Nabi tertunduk, tiba-tiba setelah itu kemudian Nabi terbangun ya, terbangun, dan ketika terbangun kemudian Nabi tertawa sendiri gitu. Nah, para sahabat yang hadir di situ kaget, lah kenapa Nabi tiba-tiba tertawa sendiri gitu ya? Kalau sekarang kan banyak orang yang tertunduk tiba-tiba ketawa sendiri gitu. Gila itu makanya Ustaz. Enggak, lihat gadget. Oh, lihat gadget kan. Ya, gitu. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, atadruna mimma dhahiktu. Kamu tahu nggak kenapa saya tiba-tiba tertawa, kata Nabi. Kata para sahabat, ya Allah wa Rasul wa alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, ajibtu. Ada sesuatu yang membuat saya kagum. Ya, kepada siapa? Lil mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Apa ya Rasulullah yang membuat kagum pada orang-orang yang beriman? Kata Nabi, la yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu. Jadi Allah tidak menetapkan sesuatu kepada orang yang beriman itu kecuali itu pasti baik. Gitu, ya. Jadi kalau orang yang beriman itu ditimpa apapun, dikasih apapun oleh Allah, maka dia akan berpandangan baik. Bahkan itu menjadi nilai kebaikan. Coba, sekarang pandemi ini udah hampir setahun ya. Iya, hampir setahun. Tadi ya, jadi nggak bebas gitu ya, timbul was-was dan sebagainya. Tapi kalau bagi orang yang beriman, sudut pandang itu senantiasa positive thinking saja sama Allah. Saya tidak beriman dong Ustaz. Ya, nah, bukan tidak beriman gitu. Kurang mungkinnya kita harus lebih banyak sholat. Ya, jadi kita mesti berpositive thinking. Ya, kita mesti berbaik sangka sama Allah. Tidak boleh kita menuduh hal-hal yang buruk kepada Allah. Jadi kalau kita lihat kacamata yang negatif, pasti semuanya buruk. Tapi kalau kita melihatnya kacamata positif, insya Allah semua akan bernilai kebaikan. Ya, akan bernilai kebaikan. Kalau dulu ketika sebelum pandemi bebas kemana-mana, ngapain kemana-mana? Astagfirullahaladzim. Kan harus jelas juga sih ya, harus jelas juga ngapain kan gitu.
Tapi ketika pandemi kemudian harus stay di rumah gitu ya. Nah, tidak kemudian menjadikan dia jadi ya memang kalau bosan jenuh manusiawi ya. Gitu. Tapi bagi orang yang beriman maka dia akan berpikir sesuatu yang bagaimana supaya ini menjadi nilai kebaikan. Ya, jadi nilai kebaikan. Mungkin kalau dulu sering keluar rumah sehingga alasannya apa? Ketika tidak baca Quran alasannya sibuk. Kalau di rumah terus apa alasannya? Astagfirullahaladzim. Intinya di tempat introspeksi kita ya, waktu introspeksi diri kita juga ternyata COVID-19 ini. Betul ya. Jadi kalau dulu misalkan ya mau ngobrol sama keluarga karena masing-masing punya kesibukan susah. Nah, sekarang justru kesempatan untuk kemudian bisa membangun komunikasi dengan keluarga. Jadi kita berpikirnya apa? Berpikirnya adalah positif. Selalu baik. Ya, mau ditimpa ketika Allah kasih sehat, baik nggak? Baik. Kalau Allah kasih sakit, baik juga insya Allah. Ya, walaupun kadang mungkin namanya manusia Ustadz, saya juga. Ya, jadi kadang begitu manusia ketika Allah dikasih sehat, segala hal dilakukan gitu ya. Ketika sakit, baru dia putus asa sama Allah kan gitu. Padahal kalau bagi orang yang beriman enggak, dikasih sehat, alhamdulillah, dia semakin dekat sama Allah. Dikasih sakit juga, dia tetap bersabar kan ya. Nah, sekarang Allah kasih pandemi ini, maka bagi orang yang beriman apa sikap kita? Sikap kita adalah ridho. Berat ya? Kalau dikatakan memang mudah, tapi kalau dikerjakan sulit Ustadz. Karena kadang-kadang kita kalau aja gitu kan. Tapi jadi highlight yang dari Ustadz itu berarti buat teman-teman yang sekarang lagi sehat, ini ada waktunya tempat bersyukur banget. Betul. Dan teman-teman yang mungkin hari ini kasih cobaan sakit, misalnya yang terkena COVID-19 ataupun saudaranya ada yang meninggal karena COVID-19, mungkin ini adalah suatu ujian yang jadi pahala bagi teman-teman. Benar ya Ustaz? Betul ya. Jadi berpikirnya begitu. Iya. Ya, berpikirnya kita positive thinking, ridho bahwa ini adalah semua ketetapan Allah. Tadi makanya Nabi sampai tertawa gitu. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman itu tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali karena khairul lahu, baik baginya, nggak ada yang buruk. Coba sekarang gini, kalau misalkan ya kita bermohon sama Allah mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi ini. Tapi andai kata ada saudara kita, ada kawan kita kena COVID, kemudian meninggal, buruk nggak? Aku tidak mungkin pada saat itu dia akan merasa buruk ya Ustaz, ditinggal sama seorang yang dia sayangi gitu. Tapi mungkin di kedepannya dia akan merasa ada hal baik dari kejadian itu. Betul. Dan tidak sedikit mereka yang katakan tidak menerima karena bedakan ya cara pengurusan jenazahnya yang biasa dengan yang COVID. Sampai keluarga pun kan tidak boleh hadir dan sebagainya gitu. Itu ada rasa ketidakridhoan gitu ya. Tapi kalau dalam kacamata Islam, Nabi sudah menyampaikan ya, kata Nabi SAW bahwa orang yang meninggal taun karena taun. Taun itu apa? Wabah. Jadi wabah ini bukan hanya zaman sekarang. Di zaman Nabi juga sudah terjadi wabah itu. Ya, sudah terjadi di zaman Nabi SAW pun. Nah, kata Nabi, orang yang meninggal karena taun fahuwa syahid. Maka orang itu meninggal dalam kondisi syahid. Jadi kacamata Islam itu begitu. Ya, selalu berpandangan bahwa apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kepada orang yang beriman itu selalu baik, tidak ada yang buruk. Ya. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw untha." Jadi siapa yang mengerjakan amal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Nah, pertanyaannya, kehidupan yang baik itu apa? Nah, kemudian kata para sahabat, kehidupan yang baik itu adalah ar-ridho. Jadi hidup yang baik itu adalah kita ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi ini harus kita latih. Iya, benar-benar. Buat teman-teman semua nih, benar. Kita harus belajar ridho, ngambil hal positifnya, karena tadi udah disebutin nih kacamata positif tentang pandemi ini dari Islam itu sendiri, Ustaz. Tapi yang jadi pertanyaan nih, tadi Ustaz bilang kalau misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW udah terjadi wabah.
Boleh diceritain nggak Ustadz, wabah apa, terus sikap sahabat-sahabat terhadap wabah itu tuh seperti apa ya Ustadz? Jadi penasaran juga ya, karena kita juga kan harus berperilaku seperti sahabat-sahabat. Betul. Jadi gini, bahwa kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang kisah. Ya, tentang kisah. Begitu juga peristiwa-peristiwa masa lalu ini sudah terekam baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Sudah terekam semua sebetulnya. Ya, Cuman malas baca aja gitu. Ya, itu mah ini ya. 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 Nah, termasuk terkait dengan wabah ini. Ini wabah ini bukan pertama kali gitu ya. Di zaman Nabi SAW ini sudah pernah terjadi penyakit wabah ini. Ya. Sampai itu apa? Nabi SAW menyampaikan kan gitu ya, kalau ada orang kalau ada satu wilayah, ya, kalau ada satu wilayah di situ terkena wabah, maka dia nggak boleh keluar dari wilayah itu. Nah, orang yang di luar nggak boleh masuk. Itu sabda Nabi. Artinya di zaman Nabi pun sudah pernah terjadi ya, wabah yang memang cuman kalau dulu biasanya wabah itu muncul dari binatang. Ya, jadi dari binatang yang kemudian menular kepada manusia, kan gitu. Nah, kalau sekarang dari manusia kepada manusia. Nah, Nabi SAW sudah memberikan gambaran gitu bahwa memang wabah ini pernah terjadi juga di zaman Nabi SAW. Nah, lantas bagaimana kemudian ketika wabah itu terjadi, bagaimana sikap ya para sahabat ketika itu? Maka mereka langsung istighfar. Ya. Jadi mereka langsung memohon ampun kepada Allah. Kaum muslimin meminta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Bahwa wabah yang Allah turunkan itu adalah siksa yang Allah berikan. Akan mengenai kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Dan kalau menimpa orang yang beriman, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka wabah itu akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau wabah ini terjadi, kan tidak akan pilih-pilih. Iya, Ustaz. Ya, tidak akan pilih-pilih. Ini orang yang suka berbuat dosa, ini orang yang soleh mangga gitu. Enggak juga. Sama aja. Cuman nanti kalau orang yang suka berbuat dosa itu jadi siksa. Gitu. Untuk menghapus dosa dia gitu Ustaz. Apa emang? Jadi siksa dia aja. Jadi siksa. Gitu. Tapi kalau bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin. Itu sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Makanya tadi kata Nabi, siapa yang waman mata bit taun, siapa yang meninggal karena taun, jadi wabah. Pada saat itu ada yang wabahnya itu kayak semacam penyakit polio gitu ya. Ada juga, bahkan sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Fir'aun itu matinya tuh bukan tenggelam sebetulnya. Itu bermula dia kena wabah, virus, ya, kena virus. Gitu. Jadi ini sudah terjadi pada masa lalu gitu ya. Nah, sehingga bagi orang yang beriman itu bahwa ketika terjadi wabah seperti ini apa yang mesti kita lakukan? Pertama adalah kita memperbanyak istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa kita lah yang kemudian menyebabkan wabah ini muncul di muka bumi ini. Gitu. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Selama ini ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena mereka tidak percaya kepada sesuatu kecuali harus terlihat. Nah, sekarang virus COVID kelihatan nggak? Enggak. Oh ya benar. Ya, gitu. Virus COVID nggak kelihatan, ada nggak? Nggak kelihatan sih, makanya kita takut kayak dia sudah bergerak. Ya, gitu. Jadi tidak kelihatan, tapi kita meyakini ada. Iya. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah pun memang tidak kelihatan, tapi kok masa nggak percaya juga gitu? Nah, ya. Bener nih Ustadz, ini di highlight ya sama temen-temen nih, kalau misalnya ada orang yang nggak percaya nih bisa dijadiin bahasan ya Ustadz. Nah benar teman-teman yang dibilang sama Ustadz tadi, kalau misalnya ini jadi kayak kita harus banyak istighfar, jadi memperkuat iman, karena kalau misalnya nauzubillah min dzalik terkena itu akan menjadi rahmat bagi kita insyaallah. Selanjutnya lagi pertanyaannya Ustadz, akibat pandemi COVID-19 ini kalau misalnya boleh jujur nih, kan ini jadinya work from home nih, bukan kerja malah tidur. Jadi kayak jam 12 tuh jadinya tidur gitu sampai jam berapa gitu, atau teman-teman nih yang lagi pada tidur ya? Enggak juga. Ya kadang-kadang ya, nanti bos saya lihat nih Ustadz, jangan-jangan. Nah, tapi juga ada teman-teman ini yang masih kuliah atau yang masih dede-dede SMA gitu ya.
Jadinya tuh pas daring itu dimatiin aja zoomnya dia kemana gitu tuh Ustadz. Nah itu gimana nih Ustadz? Ya, jadi pertama begini teman-teman sekalian, bahwa kalau tadi misalkan ya zoomnya nyala tapi dianya kemana gitu Iya. ya. Nah itu jadi justru sebetulnya dengan pandemi ini, baik teman-teman remaja ataupun yang kuliah atau yang kerja dan sebagainya, bahwa kita tuh berbuat sesuatu itu jangan karena manusia. Asik. Ya, kalau kita berbuat sesuatu karena manusia, ketika manusianya tidak ada, tidak melihat, kita merasa bebas gitu. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu karena ada sang yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendirian pun Allah maha tahu. Ya, makanya dulu kalau di pesantren itu kalau lagi ujian, itu ustadz itu ya cuma nulis di papan tulis Allahu yarona gitu. Artinya Allah melihat kami. Ustadz mah keluar. Nah, gitu. Ya, kenapa? Allah melihat kami. Kan gitu, ya. Nah, tapi kalau santri sekarang gitu ya, pintar juga. Ditulis di bawahnya, ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jadi seimbang nih. Ya gitu. Jadi kita mesti meyakini bahwa Allah melihat setiap aktivitas kita, gitu. Nah, kemudian ini hati-hati juga Jadi bahwa suka males Ustadz. nah, bagaimana kalau dengan bekerja di rumah atau juga stay di rumah, akhirnya kemudian menjadikan kita jadi malas gitu ya. Iya benar Ustadz. Nah, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah itu dalam kitabnya beliau menjelaskan kepada kita itu ada tahapan setan untuk menyesatkan kita. Ya. Jangan-jangan Ustadz lama saya WFH, setan-setan situ ya Allah sudah berhasil Ustadz. Banyak banget ya. Ya. Itu jebakan setan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, setan itu akan menawarkan supaya kita kufur kepada Allah, nggak iman kepada Allah. Nah, kalau ini nggak berhasil nih, maka setan akan menawarkan yang kedua, kita berbuat syirik. Berbuat syirik juga nggak berhasil, setan akan menawarkan supaya kita berbuat dosa besar. Ya. Dosa besar juga nggak berhasil, setan akan menawarkan kepada kita supaya kita melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Nggak berhasil juga. Nah ini yang kelima nih, setan akan menjebak kita dengan al-mubahat, sesuatu yang mubah. Tidur itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau tidur seharian? Jadi sehat. Nggak boleh Ustadz. Ya, artinya sesuatu yang mubah itu boleh. Tapi ketika mubah itu berlebihan, justru kita meninggalkan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Sekarang kalau misalkan seharian tidur seharian tidur ya. Sholatnya kapan gitu? Iya. Cuman bangun untuk sholat Ustadz. Bangun untuk sholat, tidur lagi gitu. Tidur lagi. Ya. Jadi kalau orang yang tidur itu boleh silahkan. Tapi ketika dia beraktivitas yang lain, kalau rumah kotor dibersihkan, lebih manfaat mana? Bersih-bersih rumah atau tidur? Bersih-bersih rumah Ustadz. Ya. Jadi teringat mama saya di rumah. Ya, nah gitu. Jadi setan itu akan menjebak kita dengan hal-hal yang mubah, yang secara agama boleh, nggak dilarang. Ya, boleh. Hanya kalau kita terjebak terus dengan hal-hal yang mubah, justru hal-hal yang lebih bermanfaat kita tinggalkan. Itu yang sangat disayangkan gitu, ya. Jadi kalau sepedahan boleh silakan. Ya. Tapi kalau 24 jam sepedahan, Aduh capek Ustadz, capek. cuma kakinya juga langsung Ya. sakit. Artinya bahwa silakan hal-hal yang mubah ini dilakukan, tapi jangan sampai melalaikan hal-hal yang lain yang justru sebetulnya bisa lebih bermanfaat. Gitu. Nah, betul teman-teman yang tadi diucapin sama Ustadz. Jadi pandemi ini memang ujian buat kita semua dan Siap. kita harus ridho karena insya Allah akan dikasih rahmat. Meskipun kita sehat, kita juga ternyata dikasih jebakan-jebakan setan. Jadi kita harus tetap berusaha untuk melakukan hal baik, hal positif, berpikiran positif, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pandemi ini. Bahkan harusnya lebih meningkat karena kita punya lebih banyak waktu di rumah. Benar Ustaz? Betul. Nah, ini buat teman-teman jadikan pandemi ini juga menjadi introspeksi diri kita. Semoga teman-teman juga tetap sehat. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Oke teman-teman, ketemu lagi di kajian cinta curhatan indah tentang agama di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.